Terima kasih Pak Ali sudah meluangkan waktu Anda untuk bertemu dengan saya hari ini. Oke, terima kasih juga Pak Zeni dan juga sebenarnya saya juga sedikit tertarik dengan sistem informasi yang Bapak tawarkan sebelumnya. Terima kasih Pak. Izinkan saya menyampaikan sebuah menggambarkan betapa sistem informasi pembuat kue kering untuk bisnis kue kering Anda. Bayangkan ketika pelanggan memesan dengan secara mudah kue kering Anda, kue kering secara favorit mereka dan kapan saja di mana saja tanpa kekhawatiran kehabisan stok dan mudah dipesan secara online. Oke, itu terdengar bagus. Tapi bagaimana cara kerja sistemnya? Sistem yang kami tawarkan untuk menggunakan teknologi terkini memastikan efisiensi dan kemudahan bagi para user. Fitur utamanya adalah manajemen inventaris, pelacakan pesanan, secara pembayaran dan melakukan pembayaran secara aman melalui platform pembayaran. Dengan sistem ini, Anda dapat mengurangi kesalahan manusia seperti kelacakan atau kecacatan data, meningkatkan stok dan meningkatkan kecepatan pelayanan dalam memesan produk dan kecepatan pengiriman dalam memesan produk tersebut, Pak. Oke sih, tapi apakah Anda punya bukti konkret nih untuk meyakinkan saya bahwa sebenarnya sistem Anda itu sudah membantu bisnis lain gitu? Tentu Pak Ali, kami telah bekerjasama dengan beberapa lain di industri makanan dan minuman, terutama seperti Bakery Delicious yang sangat terkenal brand tersebut. Termasuk setelah implementasi sistem kami, mereka melaporkan peningkatan penjualan sebesar 30% di bulan pertama dan meningkatkan kualitas sebesar 20%. Selain itu, kepuasan pelanggan mereka meningkat karena proses pemesanan yang lebih cepat dan akurat. Karena Anda bisa cek testimoni mereka di situs web kami yang akan diluncurkan atau berbicara secara langsung dengan customernya secara langsung atau bertemu dengan mereka untuk mendapatkan gambaran lebih jelas. Oke, itu sedikit meyakinkan. Tapi bagaimana dengan dukungan setelah adanya implementasi? Oke Pak Alif, kami memiliki tim dukungan yang siap membantu Anda 24 jam. Kami juga menyediakan training untuk karyawan Anda agar bisa menggunakan sistem secara maksimal. Dan Anda juga selain itu kami berkomitmen untuk memberikan maintenance secara rutin untuk memastikan sistem tetap berjalan secara optimal tanpa mengalami bug atau error sekalipun dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Oke, ini kayaknya kedengaran menjanjikan nih ya. Terus untuk selanjutnya itu gimana ya? Baik Pak Ali, langkah selanjutnya kami akan melakukan analisis kebutuhan secara mendalam untuk memahami proses sistem kami ini yang akan diluncurkan. Setelah itu, kami akan menyesuaikan sistem agar sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan atau customer. Kami sangat bersemangat untuk membantu bisnis Anda tumbuh dan mencapai potensi sepenuhnya, Pak Ali. Oke, iya. Mungkin dari yang Anda jelaskan itu saya sedikit agak mengerti ya. Oke, jadi terima kasih ya untuk Pak Zaini atas penjelasannya. Semoga di pertemuan kedepannya itu kita bisa langsung merencanakan langkah-langkah selanjutnya ya. Berapa? Terima kasih Pak Ali. Saya akan mengatur jadwalnya untuk pertemuan berikutnya dan saya akan memberitakan update kepada Anda secara maksimal sebaik mungkin untuk mengembangkan proyek ini. Video tersebut menggunakan metode patos yang berarti saling bertatap-tatapan dengan seorang audiens dan meningkatkan emosi dengan cara bernostalgia atau sharing pengalaman bersama. Yang terakhir ada logos. Logos adalah teknik persuasif yang bertujuan untuk meyakinkan audiens dengan menggunakan logika dan nalar, atau juga disebut dengan tarik logis. Contoh logos dalam iklan mencakup kutipan statistik, fakta, bagan, dan grafik. Jadi semacam statistik data sebuah yang contoh produk ataupun bagian-bagian yang lain.
itu semacam apa saja yang kita rancang dalam aplikasi sistem informasi tersebut. Yang pertama, kita membutuhkan analisis kebutuhan, di mana menganalisis kebutuhan sebuah aplikasi, pengumpulan data pengguna dan persyaratan fungsional. Yang kedua, ada desain sistem. Apa saja yang dalam desain sistem? Yang pertama, arsitektur sistem aplikasi. Yang kedua, database dalam sebuah aplikasi. Dan terakhir, perancangan UI atau tampilan aplikasi. Yang ketiga, ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini terdiri dari front end development, back end development, dan integrasi untuk pengembangan aplikasi. Yang keempat, ada pengujian aplikasi. Pengujian komponen secara individual dan bersamaan dan sangat penting untuk bagi dalam sebuah sistem informasi, karena kita akan mengecek semua sistem atau kode-kode dalam aplikasi sebelum peluncuran aplikasi ke dalam publik. Yang kelima, ada implementasi dan training. Yang implementasi dan training ini mengatur dan mengimplementasikan sebuah sistem lingkungan produksi. Jadi mengatur dalam penggunaan sebuah sistem aplikasi sebelum peluncuran di lingkungan produksi